Terima kasih atas Anda yang masih setia bersama kami. Bagi Anda yang masih ingin mengetahui informasi-informasi di Berita Medan, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sopir bus pariwisata yang diduga mengantuk menabrak 4 pejalan kaki di jalan lintas Medan ke Tarutung. 2 diantaranya tewas. Diduga selingkuh, ratusan warga desa Serapuh Asli, Kabupaten Langkat, mendesak kepala desa turun dari jabatannya. Jemaah Haji Kloter 5 Kota Pematang Siantar diberangkatkan ke Medan. Pelepasan dipenuhi suasana syahdu solawat dan lambaian tangan keluarga. Ratusan masyarakat Kabupaten Langkat melakukan aksi damai di depan kantor Kejaksaan Negeri Stabat. Masa meminta kepada Kejari Stabat untuk menegakkan hukum yang adil dalam perkara tindak pidana perdagangan orang. Mantan Bupati Langkat pun terbit rencana perangin angin. Ratusan warga Kabupaten Langkat melakukan aksi damai di depan kantor Kejaksaan Negeri Stabat, Kabupaten Langkat pada Kamis pekan lalu. Sebelumnya warga berjalan melakukan aksi long march dari alun-alun Tengku Amir Hamzah dan membawa berbagai spanduk serta poster tuntutan. Dalam aksinya warga meminta kepada Kejari Stabat untuk menegakkan hukum seadil-adilnya dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang menjerat mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin angin. Selain itu, masa meminta Kejari Stabat untuk membatalkan restitusi atau ganti rugi yang diajukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban karena nominalnya yang tidak masuk akal. Saat ini sebanyak 12 saksi dari pihak LPSK mencabut tuntutan restitusinya kepada terdakwa. Setelah melakukan orasinya di tengah guyuran hujan, akhirnya masa ditemui oleh perwakilan Kejaksaan Negeri Stabat, yaitu Kasipidum Hendra Abdi Sinaga. Dan segala tuntutan yang disampaikan oleh warga akan disampaikan kepada Kejari Stabat. Beberapa sidang kami mengetahui bahwasanya tidak ada satupun saksi untuk keterlibatan Bapak terbit dalam perangin angin. Kemudian ada juga beberapa saksi yang menyatakan diri sudah mencabut distribusi dari yang dibuat oleh LPSK. Ada juga katanya korban yang takut dengan LPSK itu kemana Bang? Bisa dijelaskan? Ya, ada beberapa korban yang kita jumpain, kita tanyakan bahwasanya mereka takut berjumpa dengan LPSK. Kita juga nggak terlalu banyak tanya, tapi dalam pemikiran kita ada penekanan-penekanan yang dibuat oleh LPSK. Saat ini perkara tindak pidana perdagangan orang dengan terdakwa terbit rencana perangin angin yang juga mantan Bupati Kabupaten Langkat masih bergulir di Pengadilan Stabat Kabupaten Langkat. Untuk perkara ini sendiri terungkap setelah ditemukan panti rehabilitasi narkoba di belakang rumah pribadi terbit rencana perangin angin oleh anggota KPK yang berada di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Tunggak pajak lebih dari 250 miliar rupiah sejak tahun 2011. Wali Kota Medan pun segel Mall Center Point Medan. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan berkeliling di dalam area mall sembari memberikan pengumuman untuk mengosongkan Mall Center Point di Jalan Jawa, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Hal itu karena gedung akan disegel pemerintah Kota Medan karena menunggak pajak dari tahun 2011. Wali Kota Medan turun langsung untuk menyegel salah satu mal terbesar di Kota Medan ini. Mal ini sudah menunggak dan tidak membayarkan pajak sebesar 250 miliar rupiah. Sebelumnya, pemerintah Kota Medan juga sempat menyegel mal ini karena menunggak pajak. Namun, mal kembali beroperasi setelah pengelola mal membayar pajak dengan cara mencicil. Penyegelan kali ini dilakukan karena pembayaran pajak kembali menunggak. Menyampaikan bangunan ini tidak punya izin apapun.
Pemerintah Kota Medan memberikan waktu kepada pihak PT ACK sebagai pengelola Mall Center Point hingga 30 Mei untuk membayarkan tunggakan. Jika tidak dibayarkan, Mall Center Point akan dibongkar paksa. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Musim penghujan tiba. Hujan yang terus terjadi pekan lalu jadi salah satu penyebab Sungai Aikmais, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal ini meluap. Akibatnya lahan pertanian warga terendam dan saluran air bersih pun rusak. Material kayu besar, batu, dan lumpur memenuhi lahan pertanian warga yang berada di tepian Sungai Aikmais. Sungai yang terletak di Desa Pastap Julu, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal ini meluap pada Jumat pekan lalu. Akibatnya merendam tanaman para petani. Ratusan hektar lahan pertanian warga di 4 desa rusak parah dan terancam gagal panen. Saluran pipa air bersih untuk mengaliri masjid dan rumah warga di desa kini pun juga ikut rusak. Jelas ya masalah irigasi. Masalahnya masih dibutuhkan air untuk sawah. Jadi ini kayu-kayu ini datangnya dari mana nih Pak? Itu dibawa arus sungai banjir. Banjir kemarin Pak ya? Ya. Memang setinggi apa kemarin banjirnya Pak? Ada kira-kira 5 meter. 5 meter. Sementara untuk membersihkan sisa material akibat banjir dan memperbaiki saluran irigasi, warga berencana melakukannya secara manual dengan bergotong royong. Pihak perangkat desa kini imbau warga agar tetap waspada dengan kemungkinan terjadi banjir susulan. Diana Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal. Dengan iringan lantunan azan, Wali Kota Pematang Siantar menemani proses pelepasan Jemaah Haji Kloter 5 Kota Pematang Siantar. 198 jemaah haji tersebut menuju asrama haji Kota Medan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Beginilah suasana depan gedung Balai Kota Pematang Siantar. Tempat ini jadi titik temu keberangkatan jemaah haji Kloter 5 Kota Pematang Siantar pada Jumat pekan lalu menuju asrama haji Kota Medan. Sebanyak 198 jemaah melakukan doa bersama, lantunan sholawat dan talbiyah sebelum diberangkatkan. Doa dan sholawat itu dipimpin langsung oleh Ketua MUI Kota Pematang Siantar Muhammad Ali Lubis. Kegiatan ini juga dihadiri Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani. Sebanyak 5 armada bus diberangkatkan Wali Kota Pematang Siantar didampingi jajaran Forkopimda dengan diiringi azan dan lambaian tangan keluarga jemaah haji. Yang paling muda usianya 28 tahun, yang paling tua 84 tahun usianya. Harapannya Bu? Ya, harapannya semoga di tahun yang akan datang itu kuota Pematang Siantar bisa lebih banyak lagi dan sehingga kami yang menjadi daftar tunggu itu sebagian besar dapat diakomodir di tahun depan lah begitu kira-kira itu harapan kami. Jemaah haji asal Kota Pematang Siantar diketahui berumur 28 hingga 84 tahun. Pemerintah setempat berharap tentunya warga yang berangkat dapat beribadah dengan baik, berangkat dalam kondisi sehat, dan kembali juga dalam kondisi sehat. Wali Kota Pematang Siantar juga ikut dalam rangkaian rombongan jemaah haji menuju asrama haji di Kota Medan. Diana Asmara melaporkan dari Pematang Siantar. Berlibur di Tanah Toba rasanya tak lengkap jika tak mencoba makanan khas setempat. Di Bali G ada mie gomak dan kudapan lapet yang bisa jadi menu sarapan sebelum mulai beraktivitas. Menginjakan kaki di Danau Toba baru lengkap rasanya jika sarapan makanan khas setempat. Bertempat di Bali G, saya memutuskan untuk sarapan mie gomak di Jalan Patuan Nagari, Kelurahan Napitupulu, Bali G. Mie gomak khas Toba ini unik.
Dari tampilannya tak ada campuran telur ataupun ayam di dalamnya. Hanya kuah, mie dan sayur. Namun itulah ciri khasnya, karena mie gomak menonjolkan rasa sambal andaliman yang dimasak dengan mie lidi. Saat memakannya, sensasi pedas terasa di lidah, ditambah gurih dari bumbu racikan seperti bawang dan jahe. Warga sekitar biasanya mengonsumsi mie gomak untuk sarapan. Harganya pun terjangkau, hanya Rp7.000 per porsi. Dalam sehari, penjual mie gomak bisa menghabiskan 10 kg mie lidi untuk diolah. Nah, setelah menyantap mie gomak, sediakan ruang sedikit untuk kudapan lokal setempat, lapet. Anda bisa membeli lapet di Pasar Balerang Balige. Tak perlu masuk ke dalam pasar karena pedagangnya berjualan tepat di pintu masuk pasar. Lihat tuh, warga dari muda hingga tua datang untuk membeli kudapan tradisional ini. Harga lapet juga murah, dengan Rp5.000 sudah dapat 4 lapet. Selain buat sarapan, lapet juga kerap disajikan dalam berbagai acara mulai dari pernikahan, kelahiran, pindahan rumah, atau kedukaan. Saya pun tak mau ketinggalan untuk mencoba lapet. Hai Kak, aku mau beli lapetnya dong. Lapet apa Kak? Ya, apa sih bedanya yang putih sama yang hijau ini? Kalau yang hijau dia pakai kelapa Kak. Oh, ada kelapa merah, kelapa putih. Oh gitu. Ada aku mau yang dibungkus daun pisang ya. Oke. Mau yang itu aja. Berapa, Kak? Beli 3. 3. Tapi aku boleh nyoba langsung ya? Boleh? Satu. Kakak ambil dulu. Oke. Boleh ya, maaf. Oh ya Kak, sambil ngomong-ngomong nih, si lapet ini terbuat dari apa sih sebenarnya? Dari beras, Dari beras. Bahannya apa aja tuh? kelapa, beras, gula putih, gula merah. Itu aja. Gitu aja. Garam. Berapa lama buatnya? Kalau bungkusnya kira-kira kayak 1,5 jam. 1,5 jam ya. Oh gitu. Terus biasanya sajikannya terus ketika momen-momen apa aja sih selain kayak buat sarapan nih? Acara nikah Kak, acara nikah. Kalau misalnya ada yang meninggal juga ada yang pesan. Gitu. Oh gitu. Oke, aku mau nyoba ya. Ini ya, saya coba ya. Gitu. Agak enak. Jadi kalau yang ini tuh Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Nadira Ali pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.